Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini atau menemukan channel Borneo Trader, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham bank digital. Yang pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat BGTG, kelima Amar, keenam BEPIK, ketujuh BKSW, dan terakhir BANK. Langsung saja ke saham pertama, ada BBYB yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,3% ke harga 2030. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya belum terlihat, langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, BBYB sudah 4 hari koreksi terus, tapi ini menarik karena dia ada di angka psikologis harga 2000 ya. Jadi besok itu kalau bank digital jalan, potensi besar BBYB ada rebound. Target reboundnya mana? 2100 dulu lah ya. Itu aja dulu, nggak usah tinggi-tinggi. Dia menyentuh harga tertingginya hari ini ya, syukur tuh. Jadi potensi profit 3% kan, seperti itu. Dan kalau nekat beli memang ini dia di bawah EMA 20. Ya ada potensi tetap teknika rebound dan cut loss saja kalau tutupannya di bawah 2000 karena berpotensi bisa ke 1800. Dan ini bisa aja pola dead cat bond. Kalau saya lihat ya teknikalnya nggak bagus kalau sampai jebol 2000 ya. Berarti reject, arahnya potensi besar dead cat bond dan turun ke 1800. Jadi kuncinya di 2000 nih ya. Kalau jebol ya turun. Tapi kalau dilihat tadi kan asing terus net buy nih. Nilainya juga cukup signifikan ya. Semoga aja mendukung besok sektor bank digital yang ditarik naik ke atas dan rebound. Jadi seperti itu untuk BBYB. Perhatikan aja besok di area 2000 itu atau 2030 itu ada potensi. Kalau market mendukung dia rebound, minimal bisa menyentuh 2100. Kalau sampai 2200 ya itu bonus. Seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham kedua, ada BNBA yang di hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 3,34% ke harga 2600. Bid offernya sangat-sangat tipis ya. Jadi gampang dimainkan sama market makernya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB memang membentuk pola dead cat bond setelah gagal melewati 3500 dan dia turun. Dan pola symmetrical triangle-nya itu di atas nih ya, hampir sampai. Jadi apakah ada teknika rebound? Kalau dilihat volume penurunan makin kecil, potensi besar ada pantulan besok kalaupun turun membuat ekor raja dia mendekati 2500 terus naik lagi. Jadi besok coba aja kalau mau ngantri di daerah 2500 sampai 2550 dan cut loss saja kalau dijebol 2500. Berarti lanjut turun lebih dalam dan bisa jadi ini pola dead cat bond ya. Dia turun, mantul sebentar, gagal turun dan bisa retest 2500 gagal turun. Kecuali seperti ini pergerakannya nanti ya. Nah, jadi harus bertahan di atas 2500. Jadi seperti itu untuk BNBA. MACD-nya juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bercat di bawah 0 makin dalam. EMA 20 juga sudah melengkung ke bawah lagi ya. EMA 60 sudah membentuk mangkok terbalik ke arah bawah. Jadi ya besok itu potensi turun tapi bisa jadi ada teknika rebound. Tapi namanya saham downtrend ya memang ada teknika rebound, tapi rebound terbatas. Untuk pembalikan arah belum pasti. Kalaupun besok rebound ya, konfirmasinya dia harus naik di atas 3000. Baru tuh ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi seperti itu. Untuk BNBA, langsung saja ke saham ketiga, ada BBHI yang di hari ini juga ditutup terkoreksi cukup dalam 3,63% ke harga 5300. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI menurut saya udah nggak menarik. Memang ada potensi teknika rebound, cuman agak rawan ya. Kalau nekat beli ya atur aja. Kalau support kuatnya ada di 5000 sampai 4800. Dan nanti ini EMA 200-nya nih naik terus mendekati harga candle-nya ini. Jadi kemungkinan ya jadi support kuatnya itu 4800. Jadi dari harga sekarang itu masih bisa turun 500 poin. Jadi masih bisa turun 9 sampai 10%. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Untuk BBHI kurang bagus. Tapi kalau sektor bank digital besok rebound, dia peluang juga rebound. Kalau nekat beli di 5300, jual dulu aja kalau dia jebol 5200. Jadi cut loss-nya sekitar 2,5% bisa tuh ya. Tapi ini disclaimer on juga.
keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau mau bagus ya harusnya BBHI ini konsolidasinya di atas 5.500 sampai 5.800, 300 poin tektok. Tapi ternyata dia udah mencoba melewati EMA 20-nya ini gagal, dan hari ini mencoba lewat lagi gagal. Nah itu berarti rawan, memang potensi bisa turun lebih dalam untuk BBHI. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham keempat, ada BGTG yang hari ini ditutup menguat 2,59% ke harga 198. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG juga kurang bagus kalau sudah di bawah 200, kecuali besok BGTG bisa naik ke atas 200, itu menarik. Jadi kalau mau nekat beli buy on breakout. Kalau dia lewat 200, Bapak Ibu nekat beli buy on breakout, targetnya 210 sampai 220. Yang penting BGTG itu bertahan aja di atas 200, itu menarik ya. Jadi masih bisa konsolidasi 200 sampai 250 di area ini. Nah, tapi kalau misalnya besok dia cuma lewat 200 terus balik ke arah lagi, apalagi tutupannya di bawah 190, berarti nggak kuat, berarti lanjut turun. Targetnya 180 sampai 160. Jadi seperti itu untuk BGTG. Juga ini ada pola cup and handle terbalik. Iya, sangat rawan tuh, malah bisa downtrend nanti BGTG, kecuali besok bisa naik ke atas 200. Titik amannya itu perubahan praksi harga 200, itu aman untuk BGTG. Jadi seperti itu untuk BGTG. Kalau nekat beli di harga sekarang, yang penting kalau dia tutupannya di bawah 190, jual aja ya. Jadi cut lossnya sekitar 4-5%. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham kelima, ada Hamar yang hari ini ditutup juga terkoreksi 3,12% ke harga 310. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Amar juga kurang bagus karena gagal melewati 300, dan titik amannya memang 350, 360, dan dia turun, dan juga sudah di bawah EMA 200-nya. Dan juga ya memang ada yang bilang kepemilikan masyarakat itu udah di bawah 50%. Tapi kalau melihat dari data RTI ya masih di 70%. Apakah RTI nggak update? Ya bisa jadi. Kalau ada yang bilang di Kisei atau di keterbukaan informasi, ada yang bilang 55% sudah pemilikan Toleram ya kalau nggak salah. Dan ada yang bilang sudah sisa 15% atau sisa 30% kepemilikan masyarakat. Tapi yang dilihat dari RTI kan masih di atas 50%, di 70%. Jadi ya masih rawan, dan teknikalnya juga jelek Amar nih ya. Kenapa? Karena gagal melewati 360, gagal bertahan, dan dia juga gagal bertahan di atas 320. Potensi arah ke supportnya 280. Itu menurut pandangan saya. Kecuali besok Bank Digital di bawah naik, ya potensi bisa bertahan tuh. Kalau besok bisa dia rebound di atas 320, ya Bapak Ibu bisa buy on breakout atau beli di harga sekarang. Yang penting siap cut loss kalau dia jebol 280 atau jebol 300, jual aja. Apabila dia tutup di bawah 300, beli di harga sekarang, jual aja. Nggak usah nunggu sampai 280 juga bisa. Tapi support kuatnya itu ada di 280 saat ini, setelah gagal bertahan di support 320. Kalau saya ya ini nggak menarik. Kecuali Bapak Ibu ODT, scalping, cari profit 2-3%, 4% dalam satu hari. Bila beli langsung profit ya jual. Nggak usah di hold lama-lama. Bisa tuh di Amar. Kecuali memang ada flow saat market, besok ya bisa tetap hold. Cuman kalau masih bingung apakah ada flow enggak, ya kalau udah profit jual aja. 3-4% jual, realisasikan, udah. Jadi seperti itu ya. Untuk Amar potensinya ya kalau besok rebound bagus kalau bisa tutup di atas 320. Jadi ada berpotensi menguji EMA 200-nya di 350 sampai 360. Tektokan aja di area ini. Ya bisa aja offset satu candle terus dia bertahan naik, dan ini jadi supportnya 320, dan dia konsolidasinya di area ini. Area ini. Jadi dari 310 ke 350 itu kan lumayan, sekitar 40 sampai 50 poin. Jadi seperti itu. Untuk Amar, langsung saja ke saham ke-6 ada Bepik yang hari ini ditutup terkoreksi juga, hampir ARB terturun 6,25% ke harga 135. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bepik ini juga ya downtrend, turun dulu karena dia sudah membentuk rounding top. Nah, apakah bisa naik? Harusnya masih bisa naik Bank Digital. Cuman waktunya kita belum tahu. Untuk sekarang time frame lebih pendek, dia turun. Itu aja.
Potensi kemana? 130. Besok kalau market masih belum mendukung, turun tuh BPIK ke 130. Mungkin di 130 itu nanti ada pantulan. Nah, kalau Bapak Ibu ada memperhatikan BPIK besok misalnya dia turun, ya coba beli di 130, 131, 132 itu. Kalau dia mantul 2-3%, ya udah TP realisasikan. Karena ini downtrend, jangan di hold lama-lama. Memang boleh nggak sih di hold? Boleh, cuman resikonya lebih tinggi. Kenapa? Bisa aja habis hijau, besok langsung merah. Bapak Ibu lalu kelabakan kan? Mau TP tipis berharap siapa tahu mantul, lalu ada bawa perasaan hope atau pengharapan. Itu yang nggak boleh di market. Kita itu harus bereaksi. Biarpun profitnya sisa 1%, TP aja. Jangan berharap bisa mantul lagi naik tinggi kalau arahnya lagi penurunan. 1% TP itu anggap fee-nya 0,4 ya Bapak Ibu, dan profit 0,6%. 0,6% Bapak Ibu simpan uang di bank itu setahun baru dapat 0,6% bunganya. Nah, ini sehari dapat 0,6% itu udah bagus kan, daripada di hot marah tambah merah. Jangan mikir cuan yang besar dulu, apalagi di saham downtrend. Yang penting saat Bapak Ibu beli di support dan bisa mantul 2-3%, ya kalau bisa pasang tarik stop kalau mau naik lebih tinggi. Tapi kalau merasa cukup ya udah TP aja 2-3% itu udah cukup besar ya. Apalagi kalau Bapak Ibu pemula dapat sekali trading langsung dapat profit, beli di support langsung profit, yaitu bonus. Memang mungkin keberuntungan, tapi ya coba disiplin untuk TP aja kalau sahamnya lagi downtrend. Kalau sahamnya lagi uptrend koreksi tipis, Bapak Ibu beli support dan dia mantul ya bisa di hold. Kalau lagi downtrend ya jangan lama-lama hotnya karena potensi turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk BPIK. Langsung saja ke saham ketujuh, ada BKSW yang hari ini ditutup terkoreksi 4,19% ke harga 137. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal BKSW juga turun, sudah jebol 140. Ya, kalau mau bagus besok dia harus rebound karena itu support semenjak Mei 2021 ya. Ya, ada peluang untuk teknikal rebound BKSW besok. Kalau nekat Bapak Ibu beli di 137, pokoknya dia turun 5 tik aja, jual aja di 134, 133 udah. Kalau dia turun ke bawah itu jual. Kalau dia bisa breakout 140, ya Bapak Ibu jaga-jaga tuh, pasang trailing stop atau jaga-jaga. Kalau dia balik arah ya realisasikan aja. Kalau dia menyentuh 139 lagi, dari 137 kan 2 poin lebih tuh. Jadi bisa dapat profit 1,3%, ya udah realisasikan. Misalnya seperti itu. Tapi kalau dia terus naik ya tetap di hold karena ada berpeluang BKSW kalau cuman offset satu candle dan besoknya dikonfirmasi rebound, itu pergerakan BKSW bisa di area ini. Supportnya 140, resisten 160. Nah, di area ini konsolidasinya melihat histori sebelumnya ini ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk BKSW besok bisa diperhatikan, semoga market mendukung sektor bank digital lah. Bank digital bisa aja dibawa turun, markdown, terus reversal. Bisa jadi. Yang penting BKSW jangan turun lagi dari harusnya 130. Kalau dia turun lagi ya berarti lanjut downtrend. Karena sudah jebol. Ada yang dulunya support kuat, terus dijebol ya udah berarti downtrend. Jadi seperti itu. Untuk BKSW, langsung saja ke saham terakhir. Ada BANK yang hari ini malah ditutup ARB terkoreksi 6,89% ke harga 2.160. Kalau dilihat transaksi asing, net sell nilainya juga cukup signifikan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini gambaran saya dulu, padahal bagus ya. Nggak tahu kenapa dirusak. Ya ini gampangnya dirusak market maker kalau bid offer tipis. Kalau bid offernya tebal seperti saham-saham big cap, second liner yang bid offernya tebal, itu jarang rusak seperti ini. Ini kan terlihat padahal bagus. Dia rebound, breakout 2250 dengan volume, terus dirusak. Karena kenapa? Karena ini bid offernya gampang diguyur, gampang dirusak. Nah, itu kelemahan kalau trading di saham yang bid offernya tipis. Yaitu kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss, itu dibawa turun dalam kan. Jadi apakah ini ada potensi rebound? Sepertinya tetap ada potensi rebound. Kalaupun turun lagi ya kesempatan beli. Di 2100 itu bisa beli kalau dia turun. Tapi harusnya di 2140 ini sepertinya dijaga ya. Lihat aja besok. Kalau dia offset langsung turun dalam,
Yang penting nggak ARB ya. Kalau turun 5% 4% coba aja buy on weakness, dia mantul 2-3% atau 4% bisa realisasikan profit. Jadi seperti itu, menurut saya ini nggak menarik. Mungkin ini sinyalnya dia membentuk candle hammer terbalik dan akhirnya dibawa turun lebih dalam. Ini kan jadi sinyalnya. Jadi seperti itu aja untuk BANK. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.